Bapak Ibu, saudara-saudari, bro and sis, salam sehat, salam sukacita. Selamat bertemu kembali dengan saya, Hernawo, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita, RHPS, Sabtu 3 Desember 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Dalam judul perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Dalam subjudul, Yesus terangkat ke surga. Dan renungan kali ini saya beri tema, menjadi Katolik itu diutus. Dan ayat yang menarik bagi saya ada pada ayat 17 dan 18 yang berbunyi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bro and sis, Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua yang terkasih, bacaan Injil hari ini berfokus tentang perutusan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan perintah perutusan kali ini bukan sebagai sebuah wasiat, karena perutusan itu diberikan setelah Yesus wafat, dan bahkan sebagai bagian untuk memberitakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan perlu kita ketahui bahwa pada saat Yesus masih hidup bersama dengan para murid, dalam banyak tempat atau dalam banyak perikop dikisahkan Yesus sudah memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil. Dan inilah yang mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah wasiat perutusan. Bro and sis yang terkasih, Bapak Ibu semuanya, kali ini perintahnya memiliki kekhususan, yaitu diperintahkan setelah Yesus bangkit, tetapi sebelum naik ke surga. Dalam konteks inilah perintah itu menjadi penting dan akhirnya disebut sebagai sebuah amanat agung Yesus. Dan amanat agung dalam Injil hari ini memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, perintah misi kepada saksinya. Ini ayat 15 sampai dengan 16. Yang kedua, janji Tuhan kepada saksinya, ayat 17 dan 18. Dan yang ketiga, respon saksinya dan penggenapan janji Tuhan. Ini ayat 19 dan 20. Bro and sis, Bapak Ibu semua yang terkasih dan saudara-saudara juga, dari perikop dan penjelasan struktur ini menjadi jelas bahwa satu, tugas perutusan diberikan kepada siapapun juga, terlebih berkat sakramen baptis. Berkat sakramen baptis, seorang Katolik memiliki tugas untuk menjadi nabi, imam, dan raja. Sebagai seorang nabi, berarti kita diberi tugas untuk terlibat
dalam mewartakan Injil. Dan sebagai imam, kita diberi tugas untuk menguduskan dunia dengan menguduskan seluruh hidupnya di hadapan Allah di dalam roh. Tentu dalam hal ini sebagai seorang awam memiliki cara yang khusus di dalam menguduskan dunia, berbeda dengan mereka para awam atau para hierarki. Sebagai seorang raja, berarti sebagai orang Katolik bertugas untuk menjadi pemimpin. Artinya dalam hidup sehari-hari kita mempunyai tanggung jawab untuk memberi pengaruh. Tentu saja pengaruh di sini pengaruh positif. Yang kedua, dalam rangka perutusannya Yesus berjanji bahwa akan memberikan tanda. Tanda-tanda itu terjadi setelah terjadinya pewartaan, atau tanda-tanda ini tidak akan bekerja jika tidak ada pemberitaan Injil. Dalam pemberitaan Injil ada sabda, ada firman yang disampaikan. Dan firman yang disampaikan di sana menimbulkan iman. Nah, iman inilah yang menarik kuasa Allah turun atas manusia. Disinilah kadang orang yang menunggu tanda-tanda itu tapi tidak mewartakan Injil. Atau bahkan sebaliknya, orang yang tidak memikirkan tanda tetapi fokus pada pewartaan Injil. Yang ketiga, amanat agung yang disampaikan oleh Yesus sungguh-sungguh dilaksanakan oleh para murid, dan sesudah itu Yesus terangkat ke surga. Ini ayat 19-20. Dan dalam hal ini pula Yesus konsekuen akan janjinya bahwa ia akan tetap turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita meyakini bahwa dalam setiap gerak pelayanan yang dilakukan oleh gereja, Tuhan Yesus pasti hadir untuk memberikan kekuatan dan peneguhan. Inilah yang akhirnya pewartaan itu tiada henti sampai sekarang. Dan semoga kita tetap terpanggil untuk terlibat melalui perutusan masing-masing. Bapak, Ibu, Bro and Sis, dan saudara-saudara yang terkasih, merenungkan hal-hal di atas, saya akan men-sharingkan pengalaman saya. Bagaimana saya menjalankan perutusan atau keterpanggilan saya yang saya yakini itu menjadi bagian dari passion saya, yaitu aktivitas saya dalam merawat jenazah. Kira-kira 4 tahun yang lalu, malam Paskah, saya dimintai tolong untuk memandikan atau merawat jenazah. Dan setelah saya datang, ternyata jenazah itu kondisinya sudah sudah membusuk, kulit sudah pada melepuh, dan bau sudah sangat menyengat. Dan pada saat merawat itu, saya ingat katanya cairan itu sangat berbahaya bagi kesehatan orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi yang menyentuhnya. Bro and Sis, Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi seperti itu, saya bisa tidak peduli dengan itu semua, dan saya tetap merawat sampai saya rasa layak sebagai bentuk penghormatan terakhir saya dan keluarga. Pengalaman selanjutnya pada saat membantu merawat jenazah korban COVID-19. Rasa takut tertular terkalahkan dengan iman saya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan full kepada saya.
Dan puji Tuhan, sejak saat itu sampai sekarang saya masih tetap sehat. Dan inilah tanda-tanda yang saya hayati, seperti apa yang diceritakan oleh Markus dalam perikop hari ini. Dan di saat iman saya bisa mengalahkan keraguan, ketakutan, kekhawatiran, yang ada tentu kebahagiaan. Bro and Sis yang terkasih, sebagai bahan refleksi kita kali ini, sebagai orang Katolik, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi panggilan dan perutusan kita? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pewarta sabda-Mu. Yakinkanlah dalam diri kami atas segala sesuatu yang kami lakukan sebagai konsekuensi dari perutusan yang Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau akan menopang, memberi kekuatan, sekaligus memberikan tanda kepada kami. Dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, salam sukacita, dan berkah dalam